Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi Bapak Dr. Haji Endang Sutari ADMSI, kemudian Bapak Dr. Randes Asep Herdi MAG, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan Hadis Tarbawi dengan judul yaitu Etika Peserta Didik. Untuk poin A yaitu pengertian etika peserta didik. Definisi etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya kewajiban moral. Sedangkan menurut istilah etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang pada khususnya berkaitan dengan pilihan-pilihan yang akan diambil dan disertai dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang akan berdampak kepada masyarakat luas. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa dikatakan bahwasannya etika merupakan suatu kelompok aturan-aturan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan yang berkaitan dengan sesuatu tindakan atau perbuatan suatu individu. Dalam kehidupan sosial kita akan selalu dihadapkan masalah etika yang sekaligus menjadi dasar penilaian kepribadian kita. Maka dari itu kita dituntut untuk selalu bisa menjaga segala perbuatan kita. Kemudian di sini ada definisi peserta didik. Nah, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik itu sendiri merupakan pribadi yang diakui haknya sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab sosial. Selain itu, peserta didik juga dianggap sebagai seseorang yang tengah berkembang dengan bantuan seorang pendidik. Poin B, di sini terdapat matan dan syahid hadis tentang etika peserta didik. Untuk matan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad bin Abi Bakrin Abu Mus'ab qala hadatsana Muhammad bin Ibrahim bin Dinar an ibni Abi Dzinbin an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadithan katsiran ansahu qala ubsut rida'aka fabasatuhu qala fagharafa biyadihi thumma qala dummahu fadamamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Hadatsana Ibrahim bin Munzir qala hadatsana Ibnu Abi Fudzaikin bihadza au qala arafa biyadihi fihi, rawahu Bukhari. Untuk selanjutnya itu terdapat syahid hadis. Nah, syahid adalah matan lain atau matan yang lebih dari satu untuk suatu hadis dalam materi yang sama. Kemudian dalam pencarian aplikasi Gawami Al-Kalim Maswadir Al-Asliyah yang kami dapatkan terdapat pada Sahih Bukhari dan Sunan Tirmidzi. Dalam Sahih Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, hadatsani Ibrahim bin Munzir hadatsana bin Abi Fudzaikin an ibni Abi Dzinbin anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni sami'tu minka haditsan katsiran fa ansahu qala ubsut rida'aka fabasattu fagharafa biyadihi fihi thumma qala dummahu fadomamtuhu fama nasitu haditsan ba'du. Kemudian di sini terdapat juga dari Sunan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna hadatsana Utsman bin Umar hadatsana Ibnu Abi Dzinbin an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah asma'u minka asya fala ahfadhuha qala ubsut rida'aka fabasatuhu fahadatha hadithan katsiran fama nasitu syai'an hadatsani bihi qala Abu Isa hadza haditsu hasnun sahih hadza hadis hasan sahih qad ruya min ghairi wajhin an
Abi Hurairah. Untuk poin C di sini terdapat terjemah mufradat dan makna lafaz. Untuk yang pertama itu terjemah hadis dari Sahih Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abi Bakar Abu Mus'ab. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar dari ibnu Abi Zi'bi dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau. Lalu aku lupa. Rasulullah SAW bersabda, hilangkanlah perkara yang burukmu. Lalu aku menghilangkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hafalkanlah. Lalu aku menghafalkannya. Setelah itu aku tidak melupakan sesuatu hadis pun setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sini terdapat mufradat ansahu yang artinya yaitu lupakan. Kemudian ubsut yaitu hilangkan. Rida aka itu perkara burukmu. Fagorofa yang artinya itu mengambil. Dumahu itu termasuk. Nasi itu memiliki arti lupa. Kemudian makna lafad. Makna lafad di sini terdapat ansahu. Maksud dari kata ansahu di sini adalah ketika kamu merasakan rusak akan hafalanmu atau lupa atas sesuatu ilmu yang telah dipelajari, maka bermuhasabahlah dengan menghilangkan perkara burukmu, yakni jagalah akhlak, sikap, dan perilaku dari hal-hal buruk yang dapat merusak muruahmu. Nah, maka ketika kau telah mengambil nasihat itu, maka insya Allah kau termasuk orang yang terjaga muruahnya dan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam setiap urusan, termasuk dalam hal tidak melupakan apa yang telah dihafal dan dipelajari sebelumnya. Untuk di poin D di sini terdapat esensi hadis. Menurut ta'rif istilah secara terminologi difahami bahwasanya hadis adalah setiap yang diidhofatkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir dan sebagainya. Bisa juga dikatakan ma'udhifa ilan Nabi SAW qaulan au fi'lan au takriron au nahwaha. Nah, yang diidhofatkan kepada Nabi SAW disebut hadis marfu. Yang diidhofatkan kepada sahabat disebut hadis mauquf. Dan yang diidhofatkan kepada tabi'in disebut hadis maqtu. Dan yang diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an disebut hadis qudsi. Hadis tentang etika peserta didik ini termasuk hadis secara istilah. Ini dikatakan hadis secara istilah karena idhofah kepada Nabi Muhammad SAW, sebab secara istilah hadis adalah setiap yang diidhofatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an, tandanya adalah sigot, yaitu sigot Rasulullah SAW. Kemudian ta'rif dilalah. Hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis, yakni diwan atau al-masadir al-asliyah, hasil dari proses riwayah dan tadwin yang ditekuni oleh para muhaddisin sampai abad ke-5 Hijriyah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab musannaf. Nah, hadis ini dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau masadir al-asliyah, tandanya dengan footnote rawahu Bukhari. Kelima, di sini terdapat jenis hadis yang meliputi jumlah rawi, matan, kemudian sanad. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu jumlah rawi. Berdasarkan jumlah rawi, jenis hadis terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang jumlah perawinya banyak dengan syarat
mahsus tidak ada kesan dusta, kemudian minimal 4 orang perawi setiap tobaqoh. Nah, hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak banyak. Jika 3 rawi per tobaqoh itu disebut masyhur. Kemudian jika 2 per tobaqoh itu disebut aziz dan 1 per tobaqoh itu disebut gharib. Nah, berdasarkan kriteria di atas, hadis tentang etika peserta didik ini merupakan hadis mutawatir maknawi. Kemudian di sini terdapat matan dari segi idhofah, matan hadis terbagi pada marfu, yaitu yang diidhofatkan kepada Nabi Muhammad, kemudian mauquf diidhofatkan kepada sahabat, maqtu diidhofatkan kepada tabi'in, dan qudsi diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Berdasarkan bentuk matan, hadis terbagi pada qauli, kemudian takriri, ketetapan. Dari segi tanda idhofah dan bentuk matan, hadis terbagi pada hakiki dan hukmi. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang etika peserta didik ini merupakan hadis marfu qauli hakiki dengan tanda idhofah yang bentuk matanya jelas dan eksplisit dengan tanda qala absut rida'aka fabasattuhu qala fagharafa biyadihi thumma qala dummahu. Kemudian di sini terdapat sanad. Dari segi persambungan sanad, hadis terbagi pada muttasil dan munfasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, yakni rawi, murid, dan guru yang ada pada sanad bertemu atau liqa karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi hadis. Hadis munfasil adalah hadis yang sanadnya terputus. Rawi pertama mursal, putus mudawin dan gurunya mu'allaq, putus satu rawi atau munqati, terputus, putus 2 rawi dalam 2 tobaqoh yang berturut-turut itu mu'dal. Kemudian berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis tentang etika peserta didik ini termasuk hadis yang muttasil atau bersambung, karena terdapat seluruh tobaqoh meliputi mudawin, gurunya para tabi'in sampai rawi sahabat. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas hadis. Hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama. Oleh karena itu, hadis ini tergolong hadis makbul sahih, yang artinya dapat diterima atau dapat dijadikan hujjah, yakni dapat dijadikan sebagai pedoman, digunakan sebagai alat istibat dan bayan Al-Quran, serta dapat diistibat oleh kaidah ushul fikih. Adapun hadis yang digolongkan makbul adalah jenis hadis sahih dan hasan. Selanjutnya, munasabah dan asbab urud. Dalam setiap kehidupan manusia pasti ada aturan yang mengikat. Tentu saja agama Islam pun demikian, dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap perbuatan ada pentuntutan bagi kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Dalam pendidikan tentu saja ada aturan mainnya. Salah satunya terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat 1-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului berasal dari lafaz kaduna yang maknanya sama dengan lafaz takadoma, artinya janganlah kalian mendahului, baik mendahului perkataan atau perbuatan kalian di hadapan Allah dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu darinya." Makna yang dimaksud ialah janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya tanpa izin dari keduanya.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar semua perkataan kalian, lagi Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar radhiyallahu. Mereka berdua melakukan perdebatan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai pengangkatan Aqra bin Habis atau Koko bin Ma'bad. Ayat selanjutnya diturunkan berkenaan dengan orang yang mengangkat suaranya keras-keras di hadapan Nabi, yaitu firman-Nya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian bila kalian berbicara lebih dari suara Nabi bila ia berbicara, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras. Bila kalian berbicara dengannya sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, tetapi rendahkanlah suara kalian di bawah suaranya, demi untuk menghormati dan mengagungkannya, supaya tidak dihapus pahala amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya." Maksudnya, takutlah kalian akan hal tersebut disebabkan suara kalian yang tinggi dan keras di hadapannya. Ayat berikutnya diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Munasabah hadis dengan hadis menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata menceritakan kepada Umar, ia berkata memberitakan kepadaku Wahab ibnu Munabbih, ia berkata aku mendengar Abu Hurairah berkata tiada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak meriwayatkannya hadis yang diterima dari beliau daripada saya, melainkan apa yang didapat dari Abdullah bin Amr, sebab ia mencatat hadis sedang saya tidak mencatatnya. Ada asbab wurud. Berkenaan dengan asbab wurud dapat kita lihat dengan jelas berdasarkan terjemah hadis ini. Hadis ini turun ketika Abu Hurairah lupa akan hafalan hadisnya, kendati ialah yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW di kalangan sahabat. Maka ia pun bertemu Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mendengar hadis dari engkau, lalu aku lupa." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hilangkanlah perkara yang burukmu." Lalu Abu Hurairah pun menghilangkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hafalkanlah." Lalu Abu Hurairah pun menghafalkannya. Setelah itu ia tidak pernah melupakan suatu hadis. Pada waktu itu memang ada beberapa para sahabat yang mampu menulis, namun jumlah mereka sedikit, apalagi sebagiannya tidak mempunyai kesempatan untuk mencatat hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebenarnya Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, ia hanya seorang ahli hafal yang mahir, di samping memiliki kesempatan atau mampu mengadakan kesempatan yang diperlukan, karena ia tidak punya tanah yang harus digarap dan tidak punya perniagaan yang akan diurus. Ia pun menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang masuk Islam belakangan. Lalu ia bertekad mengejar ketinggalannya dengan cara mengikuti Rasulullah terus menerus dan dengan rutin menghadirinya. Kemudian disadarinya pula ada bakat pemberian Allah dan dirinya berupa daya ingat yang luas dan kuat, serta semakin bertambah kuat, tajam dan luas lagi dengan doa Rasulullah agar pemilik bakat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu tashih dan itibar hadis. Tashih, kehujahan hadis. Dari segi tashih, kualitas hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dilihat dari segi sanadnya mutasil atau bersambung. Dilihat dari segi matan hadisnya tidak mengandung ilat maupun syadz.
dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hukum syar'i. Dilihat dari rawinya adalah rawi yang adil dan tidak ditemukan kecacatan. Ada itibar. Itibar diwan adalah menentukan kualitas hadis berdasarkan petunjuk jenis kitabnya. Sebab menurut konvensi pandangan muhaddisin, jenis kitab menentukan kualitas hadisnya. Kitab sahih, hadisnya sahih. Kitab sunan, hadisnya mungkin sahih, hasan, dan dhaif, namun tidak sampai maudhu, matruk, dan munkar. Lalu ada juga ta'amul hadis, tatbik atau aplikasi hadis makbul, terbagi pada 1. Makbul yang makmul bih, dapat diamalkan meliputi hadis yang muhkam yang jelas tegas, hadis muhtafif yang dapat dikompromikan, hadis rajih lebih unggul, hadis nasik urut belakangan. Makbul yang goiroh makmul bih, tidak dapat diamalkan meliputi hadis yang mutasabih tidak jelas, hadis marjuh tidak unggul, hadis mansuk urut duluan. Lalu ada yang terakhir adalah hadis mutawaqqaf fih, tidak bisa dikompromikan, ditakjih dan dinaskah dengan sebutan sahih atau hasan, baik li zatihi atau li ghairihi. Ada yang makmul bih dapat diamalkan dan ada juga yang ghairu makmul bih tak dapat diamalkan. Kaidahnya adalah: pertama, bila hadis makbul itu hanya satu atau banyak namun sama lafzi atau maknawi, maka yang muhkam jelas tegas makmul dan mustabih tidak jelas ghairu makmul. Kedua, bila hadis makbul itu banyak dan tanakud berbeda dengan takrud berlawanan, maka ditempuh thariqah jam'u, tarjih, nasak, tamsu. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis makbul. Sahih maka termasuk hadis makbul, dapat diamalkan. Sebab lafaznya muhkam, yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Selanjutnya ada istinbat, ahkam, dan hikmah. Ada dua macam etika yang ditekankan oleh Al-Ghazali terhadap seorang murid: etika terhadap dirinya dan etika terhadap orang lain, terutama kepada gurunya sendiri. Pertama, etika terhadap diri sendiri. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa suatu kondisi jiwa yang menjadi sumber lahiriah perbuatan secara wajar, mudah tanpa memerlukan ketimbangan dan pikiran. Yang kedua, etika terhadap seorang guru. Seorang siswa wajib berbuat baik kepada guru, dalam arti menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan, sebagai balas jasa atas kebaikan yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu problematika tahfim dan tatbik. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Rasulullah menyuruh agar setiap umatnya, lebih khusus kepada para peserta didik yang sedang menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebiasaan buruknya, agar ilmu yang ia pelajari kelak akan menjadi berkah, berguna bagi dirinya dan masyarakat, baik di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Karena sesungguhnya ilmu yang berkah itu tidak hanya bergantung pada ukuran kecerdasan seseorang, namun dari tingkat etika atau takzimnya seorang murid. Pada saat guru tetapi yang menjadi muskiat atau problematika pada tahfim, pemahaman dan tatbik, pengamalan hadis tersebut di masa ini adalah problem yang berhubungan dengan hadis tersebut, dengan kurangnya implementasi dari pemahaman yang telah peserta didik memiliki akan etika yang harus dimilikinya sebagai peserta didik. Yang kedua, pergaulan peserta didik pun dapat mempengaruhi kesadaran peserta didik dalam mengaplikasikan etika yang naik turun. Yang terakhir, kehidupan yang dewasa ini kian berkembang semakin canggih. Berbagai aktivitas dialihkan dari aktivitas nyata
menjadi tidak nyata lewat sistem jaringan karena banyak umat manusia yang menginginkan segala kemudahan dan kepraktisan dalam menjalani kehidupannya. Maka mereka sudah menjadi terlalu nyaman dengan aktivitas dalam jaringan. Setiap problematika itu ada suatu solusi. Berikut solusi yang dapat penulis sajikan guna memecahkan beberapa problematika di atas. Yang pertama, dengan memberikan sosialisasi yang berkesinambungan akan pembiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku peserta didik sehingga ia dapat melakukan perubahan secara bertahap. Yang kedua, pengawasan pergaulan anak oleh orang tua dan guru diperketat. Karena sekarang ini perubahan zaman sudah semakin pesat agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak seharusnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik mungkin dan mematuhi apa yang guru perintahkan walaupun semua itu dilakukan dengan tanpa tatap muka secara langsung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.